Itu sekarang berarti ada di berapa provinsi PMI itu? Ada di 28 provinsi. 28 ya. Siap jadi parpol, Bos. Ada jegal-menjegal nggak itu, Mas? Kalau di kami sih terbuka aja. Terbuka. Siapa Maksudnya yang- terbuka untuk saling menjegal loh. Bukan. Kayaknya. Sini dek. Ya, kasih kopi ya kan. Jangan bikin chaos. Nah, itu perintahnya. Atau bikin chaos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Rozali dalam acara Peci dan Kopi. Tepuk tangan dulu, Bos. Di episode kali ini kita akan membincangkan sesuatu yang menarik di kalangan aktivis, yaitu mengenai Kongres Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Kongres ini akan digelar pada tanggal 12 sampai 14 Agustus 2024 di Palembang, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Dan ini akan menjadi ajang 3 tahunan bagi PMII yang akan menentukan kemana arah PMII ke depan. Akan ada kandidat-kandidat yang mendaftar untuk menggantikan ketua umum yang sebelumnya, dan dari gagasan-gagasannya disitulah arah PMI akan berubah, menyesuaikan dengan kondisi zaman yang makin kesini juga berubah. Tantangan zaman berubah dan semuanya akan berubah, termasuk arah gerakan. Nah, tentu saja ini merupakan sebuah pesta yang besar bagi teman-teman Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. PMII yang saat ini bisa jadi kemudian menjadi pemimpin. Banyaklah contoh-contohnya orang-orang besar yang berangkat dari organisasi ini. Baik, saya sudah ditemani oleh Mas Adil Rahmat, Ketua Badan Pekerja Kongres. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di studio, Mas ya. Kita panggilnya Mas Rahmat aja atau Abang ya? Akrabnya dipanggil Adil. Oke, Mas Adil saja panggilannya Mas Adil. Mas Adil ini adalah ketua BPK berarti, Mas ya? Iya. Berasal dari PMII Padang, S1-nya ada di Universitas Negeri Padang, S2-nya juga di sana dan sudah selesai. Nah, Mas Adil ini aktivis PMII sejak pertama kali kuliah dan seterusnya hingga sampai PB sekarang. Nah, kira-kira gimana nih, Mas? Cerita-ceritanya dulu nih sebelum kita membahas tentang Kongres, sebelum bahas yang berat-berat. Ya kan? Kita cerita-cerita seputar pengalamannya di PMII dulu nih. Di PMII apa saja yang telah dilalui tahapan-tahapannya? Ya, kalau secara umum mungkin hampir sama ya dengan sahabat-sahabat di PMI lainnya. Saya memulai dari kaderisasi di awal itu Mapaba 2010. Oke. Ya, PKD 2012. Ya, secara struktur menjalani semua. Ya. Jadi pengurus komisariat, pengurus cabang, pengurus PKC tingkat provinsi itu sampai 2018 secara struktur tidak terputus. Oke. Berarti kader militan. Kader militan. Ini ber-PMII itu sepanjang itu berarti dari tahun 2000 masuk itu angkatan berapa? 2010. Kuliah S1 2010. 2010. Sekarang 2014. 14 tahun, Mas. Iya. Dapat apa di PMII itu? Dapat hikmahnya. Dapat hikmah aja. Tapi ngomong-ngomong, mungkin orang-orang juga penasaran. Ini ketika kita berorganisasi, kelebihan apa sih yang kita dapatkan di organisasi? Ya, kalau kelebihan tergantung masing-masing personal ya. Ya. Namun kalau secara pribadi karena saya kuliah di Fakultas Teknik, Oke. itu kebanyakan kan yang dilatih itu ya 30-70 lah. 30 teori, Oke. 70 itu praktek, 70%-nya praktek. Ya. Dengan berorganisasi kita bisa meningkatkan kemampuan soft skill. Misalnya kayak apa itu? Ya salah satunya public speaking, membangun jaringan pertemanan, Kepemimpinan. kepemimpinan, ya lebih siap lah gitu kira-kira menghadapi
tantangan-tantangan yang beraneka ragam. Karena kita dalam berorganisasi mengenali teman-teman, sahabat-sahabat dari berbagai daerah Oke. yang ya berbagai macam kultur. Oke. Jaringannya oke lah ya kalau berorganisasi. Jadi nanti kalau bedanya mungkin ketika berorganisasi dan tidak berorganisasi, kita punya jaringan yang cukup ya. Ya tergantung masing-masing juga. Tergantung masing-masing. Tapi secara umum kan begitu ya. Iya, secara umum begitu. Saya misalnya juga berangkat dari organisasi PMII dan saya melihat teman-teman yang seangkatan yang tidak aktif ber-PMII itu atau tidak aktif berorganisasi itu relatif kesulitan membangun jaringan di dunia kerjanya. Iya. Itu saya rasakan. Dan kita yang aktif berorganisasi karena punya banyak teman, nah kita kalau perlu apa-apa gitu mau konsolidasi kemana misalnya mau ada kebutuhan kerja yang mengharuskan kita berhubungan dengan Kementerian A gitu. Itu lebih mudah kayaknya untuk berhubungan karena ada jaringan organisasinya. Ya secara jaringan sih begitu. Baik mau kita kebutuhan ke internal pemerintahan atau lembaga-lembaga lain atau mau bersentuhan dengan masyarakat di daerah yang berbeda. Ya. Misalnya kita kerja seperti saya kegiatan di Padang waktu itu. Oke. Butuh teman-teman misalnya di luar provinsi Sumatera Barat ya punya koneksi ke sana dan tidak terlalu rumit untuk membangun komunikasi. Oke. Betul. Ini yang harus dipertimbangkan ya buat teman-teman yang sedang menimbang barangkali ketika kuliah, aku masuk di organisasi atau enggak ya gitu. Saya sarankan untuk masuk. Apapun organisasinya sebenarnya karena dari situ kita akan banyak dapat benefit ya. Iya. Selama proses ada pelatihan, ada soft skill-nya terbangun. Ya bisa demo, siapa tahu kan, ya kan? Dan itu menjadi alat untuk mengasah diri. Iya. Sehingga kalau udah sering diasah kan tambah tajam. Kalau enggak patah. Kalau bicara lagi tentang pengalaman, Mas. Saya mau nanya nih. Pengalaman yang paling berkesan selama ber-PMII itu apa? Apa ya? Ya kalau pengalaman selaku aktivis PMI mungkin sama lah kan. Kita mencoba untuk membangun jaringan, membangun pertemanan. Tapi waktu itu sewaktu saya di Sumbar sempat berkegiatan di program pencegahan penyalahgunaan narkoba. Oh oke. Bersama? Ya BNN. BNN. BNN Terus Sumatera Barat. Nah di sana ada pengalaman menarik itu ternyata penyalahgunaan itu terstruktur. Oke. Dan tersistem kan. Kejadiannya gimana tuh yang di Padang itu? Kejadiannya ada anak yang direhabilitas di BNN. Oke. Kemudian diwawancara ternyata anak ini taunya dari orang tuanya. Orang tuanya pakai. Kemudian anaknya ngelihat penasaran juga ikut terlibat. Oke. Nah, ini menjadi beban juga kan. Ya. Kalau Anda hanya kuliah di Fakultas Pendidikan Teknik nggak ketemu itu sama itu? Nggak ketemu sama itu barang karena itu kejauhan dari urusan teknik ya. Tapi karena aktif berjejaring terus akhirnya punya pengalaman seperti itu. Tentu pengalaman yang tidak kalah beratnya di setiap tahun adalah menyelenggarakan kegiatan. Oh iya. Ya kan? Punya nggak pengalaman itu sampai, aduh saya harus menggadaikan motor nih gitu. Pengalaman seperti itu sepertinya nggak ada ya. Cuma waktu di kepengurusan itu, kebetulan saya sambil kerja. Oke. Waktu pengurus cabang itu saya kerja di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat. Satu staf penyiaran kan, staf pemantau konten siaran gitu. Ya. Kalau bahasa senior-senior itu kerjanya nonton digaji negara. Kan? Oke, ya. Betul. Dari gaji saya itu sebagian digunakan untuk agenda-agenda PMI kayak Mapaba, PKD. Ya kalau sekali sebulan 500.000 mungkin
masih aman lah. Oke, Untuk sekali oke. maba-maba. Oke. Ya, posisi waktu itu di sekretaris cabang atau wakil ketua PKC? Waktu itu wakil sekretaris 1. Kebetulan kalau wakil sekretaris 1 itu ngurusin internal kaderisasi gitu. Jadi karena punya tanggung jawab itu, sering uang pribadinya masuk. Iya. Cocok. Ya, kebetulan kerja di KPI itu diajak senior juga. Ada senior wakil ketua KPID, wakil ketua komisioner. Ya kan, jaringan itu manfaatnya begitu saudara. Jadi Anda nggak usah takut susah kalau ada di organisasi, karena susah itu pasti. Tapi kemudian ada benefit jaringan dan seterusnya. Oke, mari kita bicara tentang di PB. Sekarang di PB itu sudah dari keperiodaannya Mas AB 2001 sampai 2024. Ini bagian apa itu? Saya di PBPMI sekarang bagian bidang juru jaringan perguruan tinggi. Ngapain itu di jaring? Apa maksudnya pekerjaannya itu? Ya, salah satunya titik fokus kita sekarang pengembangan kader. Oke. Kader-kader yang terutama kemarin pengurus PB yang masuk Jakarta yang belum kuliah didorong untuk kuliah. Oh. Baik yang pengurus PB atau yang memang ke Jakartanya mencari suaka. Mencari saya jadi ingat novelnya Remi Silado. Remi Silado itu novelis Indonesia yang sangat legendaris. Dia bilang di salah satu tulisannya itu, setiap zaman itu akan mengirim kader terbaiknya ke Batavia. Oke. Jadi bagi Anda yang datang ke Jakarta dan bertahan di Jakarta, meskipun Anda miskin saat ini, dengan segala kesusahan bayar kosnya dan seterusnya, Anda termasuk menurut Remi Silado itu adalah kader terbaik di masing-masing daerah. Karena saya kira hidup di Padang akan lebih mudah ya dalam banyak hal ya untuk Mas Adil ya, karena jaringan sudah tertata, relatif pekerjaan ada. Ini kok nyari susah ke Jakarta ya kan? Demi cita-cita yang lebih besar kan? Demi cita-cita dan mimpi. Dan mimpi, betul. Karena tanpa itu kita nggak akan bertahan di Jakarta. Saya sendiri misalnya dari Jawa Timur, dari kepulauan juga jauh ke sini. Ya kita bertahan, fighter Pak. Hidup di Jakarta ini satu hal. Bisa bertahan 1-2 tahun aja udah oke, ya kan? Semua mahal, pekerjaan nggak jelas kadang-kadang ya kan? Oke, siap. Thank you, Mas. Itu gambaran Mas Adil ya. Dia punya background organisasi yang kuat, aktif di PMI, di PB sampai sekarang di kepengurusan dan bertahan. Karena banyak juga pengurus yang tidak bertahan di Jakarta. Dengan segala isunya masing-masing. Apakah itu baik dan tidak baik tentu kembali ke pribadinya. Cuma bertahan di Jakarta itu relatif challenging. Kita masuk ke bagian kongres ini, Mas. Bagian kongres ini udah mulai agak susah ini pertanyaan. Agak berat ini. Salah-salah jawab bisa repot ini. Iya. Kongres kita akan diselenggarakan di Palembang. Iya. Apa pertimbangannya Palembang waktu itu? Sebenarnya ini lebih tepat dijawab oleh OC. Oleh OC. Ya, cuma saya coba jawab semampunya. Iya. Sebenarnya ada beberapa wilayah yang mengusulkan. Oke. Tapi salah satu pertimbangan mungkin Kota Palembang ataupun PMI Sumatera Selatan itu lebih siap. Menyatakan kesiapannya kesiapan dan Padang juga relatif accessible ya. Maksudnya dia di kotanya dari bandara juga nggak jauh kan itu. Dan tempatnya di kawasan Jakabaring itu ya. Iya. Betul. Accessible. Dan Palembang kongres sebelumnya kita selenggarakan di Pulau Kalimantan. Jadi ini sekarang ke Sumatera. Sebelumnya lagi sebelum Balikpapan itu mana? Sulawesi. Sulawesi. 2017 ya. Sebelum Sulawesi Jambi. Jadi memang tradisinya pindah-pindah itu. Iya, tradisi. Biar semua orang merasakan. Karena kader PMI itu ada di berapa cabangnya nih, Mas? Data terakhir di aparatur itu hampir 270 cabang. 270 cabang. Kalau provinsinya, ini kan ada provinsi baru yang baru mekar itu ya, yang di Papua. Sekarang 38 kalau nggak salah.
Itu sekarang berarti ada di berapa provinsi PMI itu? Ada di 28 provinsi. 28 ya. Siap jadi parpol, Bos. Kalau parpol baru punya duit kerja sama dengan PMI jadi partai itu. Nggak susah sebenarnya. Tapi PMI dilarang berpolitik praktis. Kan gitu kan. Biar berkader dulu, kalau harus masuk partai nanti dia menjadi kader yang kuat karena sudah melewati fase-fase membangun organisasi, dan akan beda rasanya ketika membangun organisasi atau tidak melewati fase itu. Oke, kita ke PBPMI, ke Kongres. Nah, Kongres ini Mas ditunjuk sebagai Ketua Badan Pekerja Kongres. Iya. Anggotanya berapa, Mas? Anggotanya ada 5 termasuk ketua. Oke. Berarti selain Anda ada 4 orang ya? Ada 4 orang lagi. Nah, apa aja ini? Ada hak dan kewajiban, ada tugas dan kewajiban? Adanya tugas. Adanya tugas. Tugas dan kewajiban. Adanya tugas dan kewajiban. Bukan hak dan kewajiban. Bukan. Oke. Mari kita bicara hak, tugas dan kewajiban kalau gitu. Kalau ada haknya mau saya tanyain haknya apa. Nah, apa aja sih Mas tugasnya BPK itu? Kalau tugas secara garis besar itu kita melakukan tahapan penjaringan bakal calon ketua umum. Oke, jadi yang mau mencalonkan itu harus melewati sampean? Iya. Oke. Apa aja yang harus dipenuhi kalau misalnya seseorang atau kader PMI itu dia pengen mencalonkan? Kalau syarat-syarat menurut aturan organisasi, yang pertama itu usia maksimal 30. 30 tahun. Oke, terus? Kalau lewat ya Nggak bisa? nggak bisa. Kemudian Bukan 30 ketika pelantikan ya? bukan. Karena di Jakarta itu 30 ketika pelantikan. Katanya nanti. Kalau di ADRT itu 30 tahun ketika terpilih. Ketika terpilih. Iya. Jadi ketika kongres itu 30 tahun. Iya. Nah, karena kan pemilihannya itu kan sekitar tanggal 14 itu Iya. kan. 14 atau mundur beberapa hari. Berarti ketika itu dia 30 tahun. Oke, selanjutnya dari usia, terus dari struktur, misalnya dia baru masuk Mapaba terus langsung mau kongres misalnya. Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Struktur itu syarat minimal pernah jadi pengurus cabang. Itu yang struktur paling bawahnya. Oh, Minimal oke. 1 periode untuk menjadi calon. Oke. Pernah menjadi pengurus cabang. Iya. Oke. Yang ketiga? Ketiga IPK. Oh ya? Oh iya. Ada IPK? Ada. Sialan. Berapa IPK? IPK minimal itu kalau untuk fakultas eksak, kayak saya di fakultas teknik itu minimal 2,75 untuk calon ketua umum PBPMI. Kalau fakultas sosial misalnya agama atau pendidikan atau sosial lain itu 3. 3. Kalau jurusan teknik Al-Quran itu maksudnya fakultas eksak. Jadi ada syarat IPK ya? Iya. Baik, untung saya tidak itu. Itu bisa di S2-nya misalnya. Pendidikan terakhir lah ya. Pendidikan terakhir. Ya. Dan itu harus sudah terdaftar atau sedang mengikuti studi di S2. Oh, jadi kalau hanya S1 modalnya nggak bisa? Nggak bisa juga. Oh, I see. Kalau dia baru daftar nih untuk mengikuti ini daftar, tapi kan belum punya IPK. Jadi IPK-nya yang dipakai yang S1. Iya, misalnya kan baru semester 1 kan belum keluar IPK. Jadi IPK semester S1-nya. Oh, oke. Tambah berat bos kesini bos. Kalau saya dulu nggak masuk itu. Oke, lanjut apa lagi persyaratannya itu? Kaderisasinya juga memperhatikan. Kaderisasinya apa itu maksudnya? Ya minimal. Oh, jenjang kaderisasinya kan ada Mapaba, ada PKD, PKL, PKN, PKB. Bukan. PKB itu sudah pos ya. Sudah PKB itu nanti setelah dari alumni. PB mau masuk lah. PKB, mau masuk Golkar, mau apa terserah. Oke, kalau jenjang kaderisasinya minimal apa? Untuk syarat ketua umum PBPMI itu harus PKN, pelatihan kader nasional. Oh. Dan untuk Kopri itu ada sekolah kader Kopri nasional. Ya, jenjang kaderisasi tertinggi lah gitu. Pokoknya syarat ketua umum itu harus pernah mengikuti jenjang kaderisasi tertinggi. Iya.
Oke, pelatihan kader nasional. Kader nasional. Wah, nggak bisa lagi saya kalau dulu ikut. Saya berhenti di menyelenggarakan PKL. Oke, siap. Nah, tahapannya itu berarti ada menerima pendaftaran bakal calon. Iya. Sekarang sudah. Sudah. Kemarin kita pengambilan formulir itu dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Juni. Yang ngambil? Yang ngambil itu sudah 37 calon, bakal calon. Itu jumlah dari Kopri dan PMI-nya ya? Jumlah semua. Oke, Kopri itu yang perempuannya lah ya. Iya. Jadi, tapi yang banyak yang mana? Yang PMI-nya? Yang banyak PMI-nya. Berarti pelatihan kepemimpinannya berhasil. Melahirkan calon pemimpin yang banyak kan? Iya. Oke. Terus kemudian setelah itu apa tahapannya lagi? Ini nanti tanggal 14 pengembalian formulir dari bakal calon. Itu. Terus penetapan. Ya kita verifikasi dulu. Ya, apa yang diverifikasi itu persyaratan yang tadi itu ya? Persyaratan yang sudah diumumkan kemarin. Oke. Terus kemudian ada debat. Nanti kita ada pengambilan nomor urut dulu. Oh, pengambilan nomor urut. Iya. Oke. Biar menarik. Oh iya. debat itu coblos nomor berapa? Oke. Ya. Sambil mengenalkan calon-calon yang sudah mendaftar gitu. Saat debat itu ya. Katanya debatnya akan digilir di beberapa tempat gitu. Iya. Di mana aja itu, Mas? Debat pertama kita tanggal 27 bulan Juni ini di Padang. Oke. Di kampus Universitas Negeri Padang. Oke. Kemudian yang kedua di Ternate. Oke. Insya Allah di kampus Khairun Ternate itu. Oke. Tanggal 3 Juli. Oke. Yang Lalu terakhir di Depok UI. Di UI Depok. Ya. Tanggalnya? Tanggal 6. Tanggal 6 Juli. Berarti ini ada safari itu melibatkan teman-teman apa ya? Komisariat setempat lah ya. Iya, cabang dan komisariat setempat. Menarik. Artinya ini mindsetnya bukan Jakarta sentris, tapi bahwa itu diajak ke Padang, ke Ternate, terus kemudian ke Depok, baru nanti akhirnya kongresnya ada di Palembang. Oke. Menarik. Ini tahapan yang mendebarkan dari tahapan itu yang mana, Mas? Yang paling mendebarkan itu kayaknya pas proses pendaftaran ini. Pendaftarannya ya, kenapa? Bisa diceritain nggak kenapa itu? Karena kan ada proses seleksi lah istilahnya. Proses tahapan. Kemudian teman-teman calon juga bergerilya. Maksudnya dia keliling. Ya, nanti yang dari yang mengambil 37 ini yang mengembalikan berkas berapa. Ada jegal-menjegal nggak itu, Mas? Kalau di kami sih terbuka aja. Terbuka. Maksudnya terbuka untuk saling menjegal loh. Bukan. Terbuka itu siapa yang mengembalikan berkas sesuai syarat-syarat. Itu diterima. Oke, siap. Nanti persoalan apakah dia syaratnya cukup atau enggak itu hal lain. Tapi ketika saya misalnya ini yang jelas-jelas gak cukup misalnya IPK-nya ngambil, gak apa-apa ambil. Tapi ketika ngembaliin dengan persyaratannya dan ketika ditetapkan, oh ini kurang ini, nggak jadi, ya kan? Oke, siap. Ini ada yang menarik nih, Mas, yaitu yang sempat dibicarakan sama teman-teman biaya pendaftaran. Ini biaya pendaftaran, Anda harus menjelaskan ini ke publik yang luas. Katanya ketika pendaftaran itu ketika pengambilan formulir bayar 5 juta. Masa kata saya? Saya bilang, terus iya Mas katanya ketika ngembaliin nanti bayar 25 juta. Iya. Bener ya? Benar. Jadi biaya pendaftaran total itu 30 juta. Itu apa saja kebutuhannya? Ya sebenarnya kita sih pengennya agak kurang ya. Maksudnya agak kurang gimana? Agak diturunkan dari angka itu. Cuma karena ini proses tahapan kongres. Ya. Dan setelah berdiskusi itu ada beberapa agenda yang harus dilaksanakan. Betul. Seperti pendaftaran, pengambilan nomor urut, debat kandidat, dan kemungkinan untuk kita mengambil vendor dari luar itu agak sulit. Artinya ini teman-teman di BPK itu sedang berusaha untuk independen ya? Iya. Artinya tahapan-tahapan
pendaftaran dan sampai debat, karena terakhir itu di debat berarti tugasnya ya. Itu tidak tergantung oleh pihak luar. Bisa diselenggarakan apapun yang terjadi karena ada pemasukan sendiri dari teman-teman yang mendaftar itu. Sehingga ada biaya untuk beli konsumsi di masing-masing kampus dan sewa gedung, penginapan dan seterusnya. Ada kalau ke luar Jakarta itu ada tiket pesawat. Ada tiket pesawat. PP. Iya. Termasuk juga untuk si calonnya kan. Iya. Artinya calon itu sudah nggak perlu mengeluarkan biaya lagi. Nggak perlu. Dayang-dayang calon nggak ada. Nggak ditanggung. Urusan masing-masing. Oke. Ini kalau boleh dirinci nih, apa saja sih kebutuhannya nanti untuk yang akan dibiayai oleh teman-teman BPK itu? Pertama itu kita nanti di tahapan pengambilan nomor urut. Oke. Itu semua konsumsi, set lokasi. Ya, tahapannya itu ya. Karena kita pengambilan nomor urut nanti di Sekre PBPMI. Oke. Pengembaliannya juga. Pengembalian juga. Oke. Semua tahapan itu dibiayai dari sana. Kemudian kalau untuk debat misalnya di Padang, itu tiket pesawat kandidat. Sama penginapannya. Sama penginapan, sama sewa gedung untuk aula. Oke. Konsumsi selama kegiatan. Ya kira-kira itu. Oke, dan itu memang tidak murah karena tempatnya juga pindah-pindah dari 3 tempat ya. Padang, tiket ke Padang aja cek aja sekarang bos. Bisa 2 juta 3 juta ya. Kalau sekarang itu paling murah 1 juta. Paling murah 1 juta. Ya 1 juga. juta operasional selama di sana dan seterusnya. Dan itu ada 37 di luar BPK 5 orang. Luar BPK. Di luar kepanitiaan yang lain. Iya. Nah, terus sewa gedung, konsumsi, rapat-rapat dan seterusnya. Jadi masuk akal lah. Dan ini langkah yang betul ya sebenarnya yang diambil untuk penyelenggaraan kegiatan ya. Artinya teman-teman BPK ini mencoba realistis. Dan ini tugasnya BPK itu berhenti sampai pada debat itu Mas ya. Ya. Selanjutnya pemilihan kongres. Kongres. Kalau tahapan kongres nanti di tanggal 12 Agustus itu sudah di wewenang SC dan OC. Oh, SC dan OC. SC-nya siapa sekarang? Ketua SC-nya Panji, sahabat Panji. Oh, Panji Bendahara. Iya. Oke. Terus OC-nya? OC-nya sahabat Hamdi. Hamdi dari Manado. Oh, Hamdi Manado. Kalau Panji itu Balikpapan ya? Iya. Panji Balikpapan, Hamdi dari Manado. SC dan OC-nya. Itu mereka yang akan bertugas penyelenggaraan kongres. Ya? Iya. Karena kongres itu juga banyak yang dibutuhkan. Akan dihadiri oleh mungkin ribuan orang ya. Kalau estimasi per cabang itu 5 orang sekitar 2.500. Itu yang resmi itu. Yang banyak itu kan yang romli. Ya. Rombongan liar. Kayak kita misalnya orang-orang teman-teman yang ada kongres ikut yuk gitu. Datang ke sana. Dan biasanya panitia wajib menyiapkan konsumsi. Standarnya begitu. Kalau enggak biasanya rame, marah kalau lapar. Lapar sama dengan marah. Nah, kan gitu kan. Mana nih panitia nggak siap ini ya. Padahal dia bukan siapa-siapa, datang ke situ juga datang sendiri ya kan. Minta makan lagi. Tapi ya begitulah, kecintaan teman-teman pada organisasi biasanya diungkapkan dengan menghadiri kegiatan-kegiatan resminya. Termasuk yang masih aktif bahkan yang sudah alumni. Yang sudah alumni ya biasanya mensupport adik-adiknya yang ada di sana. Ada adiknya kok kelihatan lemes, belum ngopi nih kayaknya. Sini dek. Ya, kasih kopi ya kan. Jangan bikin chaos. Nah, itu perintahnya. Atau bikin chaos. Itu di luar wewenang panitia. Di luar wewenang. Terutama di luar wewenang saya sebagai BPK. Oke. Karena waktu itu Mas sudah selesai ya. Ya, secara garis besarnya sudah. Oke. Siap. Berarti ini tahapannya kita sedang menunggu pengembalian formulir. Iya. Yang akan diselenggarakan nanti tanggal 14. Terakhir pengembalian itu tanggal 14. Sebenarnya dari sekarang itu sudah boleh mengembalikan. Sudah ada belum yang mengembalikan? Belum. Kayaknya masih kurang deh. Iya. Ngumpulin duitnya.
Ya kalau gambarannya berani ngambil berarti sudah siap untuk mengembalikan. Sudah siap mengembalikan. Cicilannya di Ada Kami masih ada. Iklannya Ada Kami ini betul-betul luar biasa ini. Oke, apa lagi Mas? Ini Mas yang akan menarik untuk kita tunggu-tunggu ini. Berarti nama-nama yang akan mengembalikan itu ya. Kalau dari pendaftar itu yang banyak dari Jawa ya? Dari Jawa lumayan. Kalau per provinsi yang pengambilan formulir itu yang ada yang banyak dari mana? Kayaknya sekarang lebih merata ya. Lebih merata. Jawa Timur berapa? Jawa Timur ada 2 apa 3 kemarin. Oh ya? Wah berat konsolidasinya itu. Terus Jawa Tengah? Jawa Tengah berapa kemarin? Saya nggak hafal juga. Nggak hafal ya? Soalnya karena 37 aja. Ada 37. Tapi yang dari luar Jawa ada juga? Ada. Mana yang luar Jawa? Dari wilayah Sumatera itu ada 4 kalau nggak salah. Oh 4, bagus. Terus kalau dari mana Kalimantan? Kalimantan Kopri kayaknya. Oke, Kopri. Kalau dari Sulawesi? Sulawesi agak rame kayaknya. Rame ya? Ya, ada berapa kemarin ya? 5 atau 6. Papua? Papua enggak? Enggak ada. Kalau NTT NTB itu? Ada. Ada. PMI-nya? PMI. Oh, bagus. Artinya antusiasmenya itu tinggi ya, tinggi. Oke, semoga nanti kita tahapannya semoga lancar semuanya dan apa yang diharapkan menghasilkan sesuatu yang bagus untuk organisasi ke depannya ya. Iya, harapannya seperti itu. Karena mungkin ke depan akan ada perubahan ekonomi yang cukup berat, situasi nasional pasca pemilu dan seterusnya, yang itu butuh kecerdikan teman-teman PMI untuk memainkan peran. Iya. Dan Kongres 17 itu Agustus berarti sebelum pergantian presiden. Ya bisa jadi kayaknya. Ya, karena pergantian presiden Oktober kan jadwalnya. Kalau Kongres nggak mundur berarti aman. Ya. Tidak perlu konsolidasi dengan presiden baru atau menteri-menteri baru. Pakai jaringan yang sudah ada, ya kan? Ya sebenarnya mau ganti presiden ganti apa secara umum sih siap-siap aja. Siap-siap aja karena teman-teman sudah siap ya buktinya ya. Oke Mas, terima kasih atas sharing-sharingnya. Mungkin sebelum kita tutup ada sesuatu yang mau disampaikan sama teman-teman PMI. Ya sebagai ketua BPK ya harapannya teman-teman dapat menikmati ya euforia Kongres kita. Kongres ini adalah pesta bersama kader-kader. Jadi mari dimeriahkan dan jadikan Kongres ini ajang silaturahmi dan mempererat persahabatan. Ya, kader-kader seluruh Indonesia. Betul. Terima kasih Mas. Saya pernah hadir juga di arena Kongres di Kalimantan Selatan waktu naiknya Mas Adin Jauharudin pergantian dari Mas Odi. Dan itu memang pengalaman yang sangat membekas karena di situ dan sampai sekarang kita masih akrab, masih kenal dengan teman-teman yang hadir di arena juga waktu itu. Yang sekarang sudah ada yang jadi anggota DPR, ada yang jadi ya macam-macam lah. KPU misalnya, Mas Afif waktu itu adalah salah satu kandidat. Afif KPU sekarang. Mas Adin sekarang jadi ketua Ansor. Terus teman-teman yang seumuran saya waktu itu udah banyak juga yang di KPU, ada di pemerintahan lah ya. Jadi itu sesuatu yang menarik karena kita bisa saling absen. Oh hadir nggak dulu di Kongres ini? Wah gitu-gitu. Jadi diusahakan kalau ada kemampuan finansial, ada kesempatan waktu untuk hadir di arena Kongres untuk memeriahkan, bukan untuk berbuat macam-macam ya. Baik, demikian obrolan kita mengenai Kongres PBPMII bersama dengan Mas Adil, Ketua Badan Pekerja Kongres. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.